Pemirsa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Mbah Ukit akan sedikit mengomentari atau memberi tanggapan atas statement seorang kiai besar, seorang Gus keturunan dari kiai besar, yaitu Kiai Haji Idris Hamid Duriah Mahamid Pasuruan. Beliau mengeluarkan statement bahwa orang-orang yang urusi masalah nasab ini, beliau katakan adalah orang-orang yang berhati kotor. Maka Anda yang masih mempunyai hati bersih, jangan ikut campur masalah urusan nasab ini, karena masalah urusan nasab ini adalah orang-orang yang di dalam hatinya adalah ada kekotoran. Itulah statement daripada seorang kiai yang notabene adalah keturunan duriah dari seorang kiai besar. Siapa yang tidak kenal beliau, guru kita semua, Mbah Hamid Pasuruan. Tapi sayang disayang, sekali lagi yang sering saya katakan, banyak orang-orang alim, ahli kitab, tapi tidak berani tegak berdiri, tidak punya kesajaah, tegak berdiri di atas marwah keilmuannya, sehingga logikanya akhirnya kacau, balau, ditertawakan oleh para santri, ditertawakan oleh para awam-awamnya. Karena apa? Karena suatu pemikiran, suatu pendapat itu, kalau yartadiha bihal akal, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan pemikiran mainstream secara ilmiah, maka akan banyak penolakan, akan banyak kerancuan di dalamnya, termasuk pemikiran-pemikiran yang sering keluar daripada gus-gus dan kiai-kiai yang sampai detik ini masih menjadi para muhibin. Dan saya maaf bukan berburuk sangka, mereka hanya berdasarkan satu, kebanyakannya mengatakan demi ukhuwah Islamiyah, demi ketentraman, demi kedamaian, maka kita jangan sering bikin onar, jangan mengikuti orang-orang yang suka neko-neko. Jadi orang-orang yang mencoba menegakkan kebenaran ini dibilang orang-orang neko-neko. Maka kiai-kiai yang masih menjadi muhibin ini sering akan menasihati kepada santri-santrinya, nggak usah ikut-ikutan pada orang-orang yang neko-neko itu. Kita damai-damai aja, kita membangun ukhuwah Islamiyah, kita hidup damai di Nusantara. Betul, saya setuju, kita tidak bisa mengikuti orang yang neko-neko, kita tidak bisa usah hidup neko-neko, karena kebetulan kalimat itu juga kami tulis di dalam kaos yang diberikan oleh guru kami Pondok Pesantren Al-Huda, hidup jangan neko-neko. Tapi neko-neko ini adalah konotasi negatif. Hal-hal yang negatif kita tidak boleh neko-neko. Arti neko-neko ini adalah supaya kita tetap istiqomah di dalam manhaj kebenaran. Tapi jangan didistorsikan makna neko-neko ini, sehingga neko-neko ini dilabelkan kepada kami orang-orang yang mencoba berjuang di dalam hal kebenaran, yang seolah-olah membuat kekacauan di negeri ini, membuat resonansi yang menggetarkan Nusantara, sehingga efeknya seolah-olah memecah belah umat dan lain sebagainya. Apalagi tambah bumbu-bumbu framing yang secara logika cetek memang kadang-kadang masuk akal kata-katanya. Seperti kata-kata itu tadi, nggak usah ngikuti orang-orang yang neko-neko, orang-orang yang mengikuti soal polemik nasab ini adalah orang-orang hatinya kotor. Iya, itu seolah-olah benar. Kalau dalam kaidah itu kalimatul haq yuriduna ala batil, kalimat itu benar
tapi digunakan untuk perkara yang batil. Nasihat Anda para kiai itu benar, kata-katanya benar, sehingga para santri, para orang awam tidak bisa membantahnya kalau tidak punya wawasan yang cerdik. Tapi dengan kalimat hak itu, para kiai dan kus yang masih menjadi muhibin sering menggunakannya untuk mendoktrin jamaahnya. Coba Pak Kiai, sekarang ini pergerakan masalah nasab ini membangkitkan giroh kiai-kiai sepuh yang berada di dalam jajaran Jatman, Ahlu Thariqah, Al-Mutakbaroh, di Nahdlatul Ulama. Apa kira-kira Pak Kiai Idris ini juga menyamakan para kiai-kiai sepuh, misalnya Mbah Alwani, Mbah Muhadi, terus di Mbah Mahfud Hasbullah, Kebumen, juga ahli-ahli Thariqah, itu juga Anda katakan sebagai orang-orang yang punya hati kotor, karena beliau-beliau saat ini menjadi salah satu ikon dari pergerakan masalah pelurusan nasab habaib yang setelah dari hasil penyelidikan itu ternyata bukanlah dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami sebagai pecinta-pecinta Rasulullah tidak ingin nasab suci Rasulullah ini dicemari oleh kelakuan-kelakuan mereka, apalagi kelakuan-kelakuan mereka tidak sejalan kalau menamakan dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah. Bapak Kiai Idris, jangan atas nama kedamaian, jangan atas menamakan ukhuwah kita membiarkan kebatilan. Jangan mengatasnamakan kedamaian, jangan mengatasnamakan ukhuwah. Saat negeri kita diobok-obok oleh orang-orang, kita diam saja agar damai. Jangan atas nama ukhuwah, jangan atas nama kedamaian, sejarah Nahdlatul Ulama diobok-obok. Tokoh-tokoh pahlawan kita dipalsukan, dipraming sebagai leluhur mereka dengan kata-kata kotor mereka. Kiai, tolong buka YouTube. Informasi yang menyebar, yang sekarang eranya medsos. Jangan hanya berkutat di dalam kitab kuning saja. Belajarlah kitab putih dan belajarlah keadaan kehidupan di dunia luar. Maaf, mungkin bagi kalangan santri atau kiai-kiai yang muhibin, saya ini dianggap suul adab. Tapi saya, Bauqit, punya prinsip kebenaran itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Kebenaran itu akan keluar wujud kemurniannya. Ibaratnya emas itu keluar dari mulut anjing pun akan tetap emas. Emas itu keluar dari dubur anjing akan tetap emas. Sebagaimana saat syaitan mengajarkan tentang ayat kursi itu emas, maka kebenaran ayat kursi itu walaupun keluar dari mulut syaitan, mulut jin, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, itulah kebenaran. Nah, maka dari itu, selama statement-statement itu masih keluar dari manusia yang punya pemikiran dan logika, maka itu bisa dikritik, bisa direvisi, karena itu berdasarkan pemikiran manusia. Maka karya-karya manusia atau pembicaraan kalam-kalam manusia itu pasti akan ditutup dengan kata-kata wallahu a'lam bishawab. Tapi kata alamnya Allah akan ditutup dengan shadaqallahul adzim. Apakah kira-kira benar berani kiai-kiai menutup kalamnya dengan shadaqallahul adzim? Maka dari itu bagi Bauqit tidak tabu untuk mengkritik daripada kiai-kiai, sekalipun kiai-kiai itu punya nama yang besar. Karena nama yang besar bukan jaminan untuk selalu berada di dalam kebenaran, karena sifat manusia itu tidak luput dari kealpaan.
Kita diperintahkan oleh agama kita untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan kita diperintahkan untuk saling mengingatkan. Ini adalah wujud kasih sayang kita di antara sesama umat Nabi Muhammad SAW. Apabila ada saudara yang salah, kita diwajibkan untuk mengingatkan. Dalam konteks inilah Mbah Ukit sering mengkritik kiai-kiai besar yang keluar statement-statement yang menyalahi daripada logika mainstream. Kalau dalam kaidah yaitu adalah perkataan-perkataan yang yartadiha bil akal, yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, termasuk menuduh kami pergerakan Bani Wali Songo dalam meluruskan nasab habaib ini dianggap, menurut statementnya Kiai Idris Hamid yang notabene seorang gus dari kiai yang besar yang disegani di bumi Nusantara ini, mengeluarkan statement yang sangat sebenarnya tidak elegan, yang menganggap kami ini adalah orang-orang yang berhati kotor, padahal di dalamnya ada ulama-ulama sepuh yang ada di dalam pergerakan ini, termasuk yang dekat sendiri, Sidogiri, Kiai Haji Idris, panjenengan Kiai Pasuruan. Apakah juga panjenengan juga ingin mengatakan bahwa Kiai-Kiai Pasuruan, Kiai Nur Hasan itu juga orang-orang yang berhati kotor? Banyak kiai-kiai, saya sudah suan beberapa kiai sepuh di Madura. Apakah itu juga akan Anda katakan beliau-beliau itu berhati kotor? Termasuk Mbah Halwani dan banyak kiai-kiai Thariqah di Jawa Barat yang telah kami suani, termasuk Abu Yamu tadi. Apakah itu juga panjenengan katakan orang-orang yang berhati kotor? Inilah logika yang kami tolak, karena itu yartadiya bil akal, yang bertentangan dengan logika akal sehat kita. Demikian, mari para pemirsa semua akan kami hadirkan cuplikan daripada statement Kiai Haji Idris ini, yang beliau Idris Hamid duriah daripada Mbah Hamid Pasuruan, agar tidak dianggap fitnah apa yang kami sampaikan ini. Selamat menyimak, selamat menyaksikan, dan sekali lagi selalu Mbah Ukit ingatkan, kita tetap eling dan waspodo. Eling dimensi tauhid, waspodo dimensi syariat. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak, semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Jadi si Dr. Muhammad almarhum Dr. Surabaya ini sebetulnya tiangnya buatan kedah tuh nggak obat, nggak perlu ke dokter sakit tuh, hatimu sehat no, sehat hatimu, oh ya sumpek, kalau duit sumpek ya, sumpek terus kayak satu kayak semangan, main ngono kayak satu kayak semangan, akhirnya ya malah tok sewengi ngene, kasih kayak iso kan, ya apa kudu ngamuk tok isine. Wong kabeh tidak serasa diamu kabeh wis. Iki rada kumat irbane. Ngamuk stres bane ya. Oh ya. Kita ngilangi stres wae wis. Nggih. Tapi iso ngomong ini iso tapi nglakoni angel. Nglakoni angel. Temenan. Makanya di Al-Qur'an fi qulubihim maradun. Lek wong lek atine ono penyakit, nambah penyakit datang lagi yang lainnya, fazadahumullahu maradha, Allah Ta'ala nambah penyakit yang lainnya, tambah akeh penyakit gak ikut tok, terus tambah lainnya. Ya apa kita menjaga hati kita sendiri tidak berpenyakit, itu penting. Tadi ana wong di motor anyar, alhamdulillah kita tonggo duwe anak paling nyolong duwe ngono kok Jawa lha apa bahasane ku lha apa
Ndak perlu dibahas. Ndak perlu dibahas. Wong rebutan nasab kayak apa? Ya. Nasab Nabi Nyiwo, Nabi Adam aku takon sama nasab apa? Nabi Adam, mari. Nasab pun Nabi Adam, mari. Ayo, lawan Nabi Adam itu. Tutu Darwin tutu. Darwin ketek. Cerusane. Tutu ketek akhirnya. Rojo ini Darwin ketek. Kan Darwin ketek. Manusia itu ketek jadi Darwin. Dari itu kamu cicit semuni apa nggak semua Darwin ketek semuni apa? Niku keyakinane Darwin ini wong Nasrani, wong Eropa. Ngene percaya pisan dadekno Darwin dan salah. Jadi ya hati dijaga. Ojo usil pokoknya. Usil kenikmatane wong liya diusili, dibahas. Wah, kaya opo sih bahas ngene iku. Wis gak usah bahas nasab-nasaban, nasib ya bahas. Kayak nasab-nasaban ya, nasibnya dia dibahas. Gak usah nasab bahas. Ada nopo, ada kiamat tadi. Ya, gak ono. Saking usil aja orang itu. Nggak harus dibahas sehingga dibahas wong. Walah, kayak apa. Lek wong santai alhamdulillah. Hatiku jambar. Guyu tak wis. Ketemu wong guyu, ketemu ngamuk ayo aku buka bediamu ya. Iya. Setan-setan pedes-pedes ya opo. Ngono aku dilon gelem ta. Akhirnya bisa ngilono wong. Ojo ngilono wong lek wong ndak ngilono gelem. Padahal nggih. Siasa dipikir dawa kabeh Allah Taala sing ngatur beres.